Di balik tirai ini tersembunyi dunia yang tak semua orang tahu. Behind this curtain lies a world few truly know. Sebuah warisan yang tak bersuara, tapi tetap bicara. A legacy that stays silent, yet still speaks. Ia menari tak sekedar untuk ditonton. It dance, not just to be seen. Ia hidup dalam tiap napas, dalam tiap gerak. It lives in every breath, in every move. Di ruang ini, wajah-wajah bersiap menjadi tokoh. In this room, faces prepare to become characters. Bukan sekedar rias, tapi bagian dari proses panjang. Not just makeup, but part of a long process. Seperti di Sanggar Ngesti Pandowo, setiap sapuan kuas adalah bukti ketekunan menjaga warisan. At Ngesti Pandowo, every brushstroke is proof of the dedication to preserve a legacy. Manusia yang membawakan kisah agar tidak hilang. People who carry stories so they won't disappear. Secara kesenian Ngesti Pandowo itu jatuh 8 tahun ngabdi negeri ini. Jadi siasnya itu tanggal 1 Juli tahun 1937. Jadi Mas Pati mati. Ngesti Pandowo itu memang ada ketika di masa perjuangan. Jadi bagian dari sebuah pertunjukan di mana pada waktu itu menjadi sebuah corong atau wadah tolong dalam menyampaikan pesan moral maupun pesan terhadap masyarakat pada waktu itu. Nah, itu mungkin salah satu bagaimana perjuangan Ngesti Pandowo itu menjadi bagian perjuangan dalam kemerdekaan juga pada waktu itu. Karena ketika menyampaikan pesan lewat seni budaya itu akan lebih mudah diterima dan mudah untuk menyampaikannya ketika kalau zaman sekarang kan banyak yang demo, kalau zaman dulu pesan-pesan itu disampaikan melalui publikasi melalui seni budaya sepakat. Kostum dikenakan, tapi yang tampil bukan sekedar tubuh. The costume is worn, but what appears is more than a body. Ia adalah bayangan zaman, gema masa silam. It is a shadow of an era, an echo of the past. Zaman berubah, dunia memilih cepat. Times change, the world chooses speed. Tapi Ngesti Pandowo tetap berdiri, pelan dan tenang. But Ngesti Pandowo stands still, slow and calm. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, karena ini memang wayang wong adalah salah satu kesenian yang memang sudah diturunkan dari zaman dahulu kala, menurut aku sendiri, hal ini perlu diturunkan ataupun harus dikenalkan. Karena ini adalah salah satu hal yang harus kita banggakan sebetulnya. Karena ini adalah salah satu yang bisa kita tonjolkan, misalkan memang kita punya teman yang dari luar daerah, ataupun nantinya mungkin kita punya teman yang dari luar negeri. Itu kita bisa kenalkan ke mereka dan kita juga bisa mengerti apa sih yang kita bisa dapatkan dari kesenian tersebut. Karena di balik itu semua, dalam kesenian itu pasti ada pesan, ada makna yang tersampaikan dan tentunya harus kita lestarikan dan dikenakan kita sebagai Gen Z.
Nah, kalau menurutku sendiri, karena ini kesenian yang sudah diturunkan dari zaman dahulu kala, sebetulnya 50-50. Di mana kenapa bisa dibilang 50-50? Karena ya ini bisa kita cocokkan dengan Gen Z dan bisa kita tetap mempertahankan keasliannya. Tapi lebih baik memang kita mempertahankan keasliannya. Karena kenapa? Karena ya itu tadi, kita bisa mengetahui makna ataupun pesan yang tersampaikan dari kesenian tersebut. Dari apa yang nanti akan ditampilkan itu pun kita bisa mengetahuinya. Seperti itu. Anak muda datang, tak takut debu, tak takut tradisi. The youth come, unafraid of dust, unafraid of tradition. Mereka tak sekedar menjaga, mereka menciptakan ulang. They don't just preserve, they reimagine. Gerak klasik bertemu kamera, gamelan bertemu media sosial. Classical movement meets the camera, gamelan meets social media. Karena di dalam kesenian wayang wong terdapat beberapa elemen seni yang mencangkup seperti seni tari, seni karawitan, seni drama dan teater. Nah, ketiga seni itu dipadukan menjadi suatu pertunjukan yaitu seni wayang wong. Dan kenapa masih layak diperjuangkan? Karena seni wayang wong juga mengandung nilai luhur budaya dan sosial, di mana di dalamnya tuh terdapat edukasi mengenai kehidupan sosial masyarakat dan merupakan budaya asli Jawa yang mana kita orang Jawa harus melestarikannya. Ngesti Pandowo tak minta untuk dikasihani. Ngesti Pandowo ask not for pity. Ia hanya ingin tetap ada. It only wants to still be here. Ngesti Pandowo masih ada. Ngesti Pandowo is still here. Di tengah hiruk-pikuk kota, lalu lintas yang padat dan kesibukan aktivitas, tersembunyi sebuah pertemuan yang tak biasa. Bukan sekedar sebuah acara atau tontonan, tetapi sebuah perjalanan yang membawa kami lebih dekat dengan akar budaya yang selama ini tersembunyi di antara gedung-gedung tinggi dan jalanan beraspal. Wayang Suket, sebuah permainan tradisional anak desa yang terbuat dari rumput, adalah bukti bahwa kreativitas dan warisan leluhur selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Dalam setiap helaian rumput yang dianyam dengan hati-hati, terbentuk tokoh-tokoh yang bukan hanya membawa cerita, tetapi juga menyimpan jejak perjalanan sejarah. Bukan sekedar mainan, tetapi simbol kehidupan yang terus berdenyut dari masa ke masa. Kini, Wayang Suket berani melangkah keluar dari batas-batas pedesaan. Ia hadir di tengah kota yang ramai, di festival seni, di ruang kelas,
bahkan di taman-taman tempat orang melepas penat. Ia datang bukan sebagai benda nostalgia semata, tetapi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini, antara generasi lama dan generasi baru. Ngajari. Dan di sini kita bisa lihat bahwa semua yang belajar bisa semua. Karena ini dasarnya sederhana. Hanya dengan 20 menit, 30 menit kita bisa membuat wayang suket sendiri. Ini teknik dasar, melipat, menganyam, mengepang, itu aja. Gini Bede, wayang suket itu milik Jawa Tengah. Saya pernah kedatangan tamu dari Malaysia. Dia beli, Pak saya beli wayang suketnya. Habis dia beli, dia bilang, Mas saya tolong diajari. Saya bilang, saya nggak mau ngajari. Kenapa nggak mau ngajari? Kalau saya ajari, kamu bawa pulang, kamu patenkan, saya kalah. Memang ini milik bangsa saya mungkin nggak peduli, tapi saya peduli. Saya harus melestarikan. Kalau ini kamu bawa pulang, kamu ajarkan di sana, kamu patenkan, kita kalah. Padahal sebenarnya di Jawa Tengah banyak sekali pengrajin wayang suket. Iya, kita itu sebenarnya di kaki kita itu banyak budaya, banyak kesenian, tapi kita sendiri nggak menghargai. Pada saat itu diambil orang, baru kita teriak-teriak. Itulah kelemahan kita. Sama bisa tolong ceritakan kembali Pak dari sejarahnya wayang suket secara singkat aja. Kalau wayang suket yang versi tua itu sebenarnya gini. Saya pernah ketemu seorang pengrajin wayang kulit, dia bilang, Mas Rofik, wayang suket itu wayang yang paling tua, lebih tua daripada wayang kulit. Karena dulu di ritual sembayangan, nenek moyang kita itu menggunakan wayang dari suket duwel-duwel, dan itu melambangkan bentuk badan wadah orang yang sudah meninggal. Kalau di Sunda itu setiap ada orang meninggal, mereka membuat wayang dari suket duwel-duwel. Nanti dia teriak-teriak di sawah memanggil rohnya supaya rohnya tidak kesasar. Dan bangsa kita orang Jawa Tengah itu pada saat sembahyang mereka membuat satu, ibaratkan orang yang sudah meninggal disembayangi. Ini sebagai bentuk apa ya, kayak visual orang yang sudah meninggal. Iya, ceritanya dulu seperti itu, dan akhirnya berkembang itu jauh sebelum ada wayang kulit versi yang lebih tua. Kami datang bukan sekedar menonton, kami ingin lebih dari itu. Kami ingin duduk bersama pengrajin, belajar menganyam rumput dengan tangan sendiri, merasakan sabar dalam setiap ikatan yang dibuat, dan mendengarkan cerita yang tak bisa ditemukan di buku teks tutorial. Sebab dalam keheningan dan kesabaran itulah kami menemukan sesuatu yang sering terlupakan dalam ritme kehidupan modern. Kehangatan berbagi, ketekunan, dan kesederhanaan. Kami tak ingin membandingkan, sebab setiap zaman punya jalannya sendiri. Ada yang berlari di dunia digital dengan kecepatan yang luar biasa. Ada yang memilih menengok ke belakang, menggali warisan masa lalu yang berharga. Tapi di antara semua perbedaan itu, ada benang merah yang mempertemukan keinginan untuk terhubung, untuk memahami akar sejarah, dan untuk menjaga sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Seru banget sih, karena baru pertama kali juga pegang si daun ini langsung, terus dibikin jadi wayang yang ternyata tuh harus basah juga. Jadi cukup menantang ya di tengah sore kayak gini. Banget, dan jujur awal-awal agak stres ya, karena pertama kali ngurutin ini kayak ini harus gimana, cuman so far oke, seru banget. Dari aku ini eksperimen pertama kali ya bikin kayak gini, dan mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain bisa bikin wayang dari rumput. Seru, walaupun minta bantuan bapaknya, tapi jadi juga dari kita. Tapi kalau sebelumnya udah tahu belum wayang suket ini sebelum acara ini Kak? Belum Belum tahu. pertama kalinya banget, jadi pertama kali dapat informasi dan pertama kali bikin, jadi experience-nya mantap banget. Berarti tahu setelah ada acara wayang suket ini Kak? Iya. Pembuatan ini.
Satu kalimat, satu klik, dan seolah keajaiban terjadi. Sebuah gambar muncul dari ketiadaan. Tapi, siapakah yang menciptakannya? Manusia atau AI? Kita hidup di era ketika ide bisa diwujudkan dalam hitungan detik. AI tak hanya membantu, ia kini mencipta, melukis, menulis, mengubah musik, semua bisa, tanpa sentuhan tangan manusia. Kalau menurut kita sebagai ilustrator atau desainer kru, sebenarnya AI itu tetap aja sebagai tools gitu. Kayak kita kalau seniman tradisional kan pakainya kanvas, cat, kuas gitu. Nah, sama halnya dengan AI gitu. AI tetap aja sebagai alat gitu. Kalau manusia kan biasanya mendapatkan style ilustrasi itu nggak sesederhana kita ngelihat bentuk satu dan bentuk lain terus kita jadiin satu akhirnya jadi style baru gitu, nggak. Ada faktor kayak latar belakang senimannya atau ilustratornya gitu, gimana dia berkembang, gimana dia tertarik terhadap sesuatu hal, itu kan termasuk ke dalam karyanya juga. Jadi itu membentuk satu style yang unik, satu style yang khas gitu, ketimbang yang dibikin AI. Kalau dibikin AI kan database-nya emang database seniman yang udah ada terus dijadiin satu gitu. Emang sempat ada wacana yang bilang ilustrator akan digantikan dengan AI sepenuhnya gitu, cuman sejauh ini AI juga masih ada banyak bagian-bagian yang perlu disempurnakan atau ada campur tangan manusia di situ gitu. Jadi nggak sepenuhnya karya itu bisa diciptakan AI. Jadi peran ilustrator tetap menjadi peran yang penting buat bikin sebuah karya. Namun di balik semua itu ada yang tergeser. Seniman-seniman yang dulu mengisi dunia dengan warna kini menerima beberapa hal yang tidak diinginkan. Baris yang rapi, jangan saling susul. 1, 2, 3, go. Naik kereta api, tut tut tut. Siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan kulkas naik, keretaku tak berhenti lama. Kenalin, ini dia Emil Tenggo, animasi anak-anak karya asli Indonesia yang seru dan juga mendidik. Dibuat oleh tim Monkey Studio yang berbasis di kota budaya yaitu Solo. Emil Tenggo bukan sekedar tontonan biasa. Lewat karakter yang menggemaskan, Emil Tenggo hadir dengan konsep yang ramah anak dan penuh warna, menghadirkan lagu-lagu anak yang populer dengan animasi yang lucu dan juga menarik. Tapi bukan hanya itu, setiap episodenya juga menyisipkan pesan moral dan pembelajaran positif, mulai dari pemahaman dasar, fakta-fakta unik, dan beberapa trik. Bersama dengan Kresna sebagai salah satu animator, Emil Tenggo dirancang khusus untuk menjadi tontonan yang aman, mendidik, dan menyenangkan bagi anak-anak di Indonesia. Jadi Kre ini sudah sempat mengerjakan salah satu video dari animasi Tenggo gitu ya. Nah, di sini Kre ini menghabiskan berapa banyak waktu sih dalam satu video konten saja? Kurang lebih kalau di total sama semua divisi ya, seminggu lebih kurang lebih. Paling lama berarti 2 minggu ya? Ya,
Itu karena revisinya sih mungkin lama. Ini tuh sebenarnya tergantung frame-nya ya. Berapa menit durasi filmnya ini. Pendapat Kre tentang AI itu bisa membuat seni seperti buatan manusia. Kalau menurutku sih seni yang dibuat dari AI itu kehilangan emosi ya. Dalam makna di dalam seni itu, pertama dalam 2D, AI itu cuma ngambil gambar yang udah ada, terus itu diubah jadi sesuatu yang menarik secara visual aja. AI itu mungkin aja bisa buat seni ya, tapi esensi seni itu tercipta dari seorang seniman harusnya. Dalam menciptakan seni itu bisa aja AI merusak. Tanggapan terkait tentang tren nih Ghibli Style yang di-prompt pakai ChatGPT. Kalau mengenai trennya itu nggak bisa kita kontrol karena AI sudah terlalu mudah ya diakses. Cuma tergantung dengan prompt aja. Orang-orang udah bisa bikin gambar yang ciri khasnya sama kayak Ghibli gitu. Itu sulit. Karya demi karya diam-diam digunakan, dijadikan sebagai bahan komersil tanpa sepengetahuan, apalagi persetujuan. Tak ada royalti, tak ada pengakuan. Apa arti karya jika hanya dikejar cepat? Di antara proses dan hasilnya yang instan, mana yang benar-benar bernilai? Seniman dan masyarakat di seluruh dunia bersuara lewat gerakan digital dan gugatan hukum. Mereka ingin satu hal, keadilan dalam era baru. Mungkin jawabannya bukan melawan, tapi berdampingan. AI bisa jadi mitra kreatif, asal manusia tetap jadi nakodanya.